Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, khususnya para pejuang BUMN dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal TKD untuk persiapan seleksi BUMN tahun 2023, di mana fokus pembahasan kita yaitu pada contoh soal yang berhubungan dengan pengelompokan kata. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat bentuk-bentuk contoh soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, siapkan catatannya. Saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Nomor 1. Manakah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya? Nah, perhatikan opsinya: A. Bandara, B. Kargo, C. Maritim, D. Boarding, E. Apron. Jadi di sini kita akan mencari satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya. Nah, itu seperti inilah bentuk soal pengelompokan kata. Nah, dari opsi yang ada kira-kira apa yang menjadi pilihan teman-teman? Silakan menjawab, karena di sini jawaban saya tentu saja adalah C, ya, maritim. Kenapa C? Kenapa maritim? Ya, karena memang kalau kita perhatikan dari opsi yang ada di atas ini, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata-kata lainnya itu adalah maritim. Nah, karena kata-kata seperti bandara, kargo, boarding, dan apron itu semuanya berhubungan dengan industri penerbangan atau transportasi udara. Sementara maritim itu sendiri berkaitan dengan industri pelayaran atau transportasi laut, ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C, maritim. Jadi kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya adalah maritim. Bandara, kargo, boarding, apron itu merupakan kata-kata atau istilah-istilah yang berhubungan dengan industri penerbangan atau transportasi udara. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Carilah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya. Jadi kita mencari satu kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya, ya. Perhatikan opsinya: A. Berang, B. Gram, C. Dongkol, D. Pedar, E. Durjana. Nah, untuk soal nomor 2 ini saya yakin teman-teman bisa menjawabnya dengan mudah, karena tentu saja jawaban yang benar itu adalah E. Durjana. Jadi kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya itu adalah durjana, opsi E, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya itu adalah durjana. Kata-kata seperti berang, geram, dongkol, dan pedar itu semuanya memiliki makna yang berkaitan dengan perasaan marah atau kesal. Nah, sedangkan durjana ini tidak memiliki makna yang serupa dan lebih merujuk pada orang yang berbuat jahat, ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah E, durjana. Jadi diingat baik-baik, jangan sampai soal-soal seperti ini muncul dalam ujian, nah, sehingga teman-teman nanti bisa menjawabnya dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh soal nomor 3, ya. Perhatikan baik-baik, karena biasanya soal-soal yang saya sajikan dalam video ini adalah soal-soal yang banyak muncul dalam setiap kali ujian yang berhubungan dengan TKD, ya, termasuk ujian TKD tahun sebelumnya. Nomor 3, pilihlah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya, ya. Perhatikan opsinya: A. Rock, B. Ruins, C. Ridom, D. Realizator, E. Renaissance. Jadi ini kata-kata yang kalau teman-teman tidak pernah membaca ini sebelumnya, maka saya yakin teman-teman akan kesulitan untuk membayangkan apa makna dari kata-kata ini, ya. Oleh karena itu, silakan perhatikan apa yang akan saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengingatnya, sehingga ketika pertanyaan seperti ini muncul dalam soal, teman-teman bisa menjawabnya dengan baik.
Untuk soal nomor 3 jawabannya itu adalah C, ridom. Kenapa ridom? Ya, karena kalau kita perhatikan dalam opsi yang diberikan, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya itu memang ridom ya. Karena kata-kata rock, rock, ruins, realizator, dan renaissance itu memiliki struktur dan pola bunyi yang tidak biasa, tetapi masih mempertahankan beberapa kesamaan dan karakteristik dalam kelompok mereka. Sedangkan ridom itu dia tidak mengikuti pola yang sama dan tampak berbeda secara fonetik. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah ridom, C. Nah, kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain, punya opsi jawaban lain terkait dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, maka silakan teman-teman menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sumber pengetahuan kita bersama dan bisa menambah wawasan kita terkait dengan soal-soal yang berhubungan dengan pengelompokan kata. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Perhatikan baik-baik ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Manakah yang berbeda di antara berikut ini? Kita coba lihat opsinya ya. A. Pasukan, B. Liga, C. Pak, D. Berpartisipasi, E. Kelompok. Untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah C. Pak ya. Kenapa Pak? Karena memang dalam konteks sosial ya, organisasi ya, dalam konteks sosial, dalam konteks organisasi atau keanggotaan yang namanya pasukan, liga, berpartisipasi dan kelompok itu memiliki konsep yang mirip ya. Sedangkan pak ini merupakan singkatan dari pakai yang merujuk pada pemakaian atau penggunaan, sehingga kata pak ini tidak memiliki kaitan langsung dengan konsep sosial. Oleh karena itu untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah C ya. Sedangkan A, pasukan, liga, berpartisipasi dan kelompok ini sama-sama memiliki kemiripan ya jika ditinjau dari konteks sosial organisasi ataupun keanggotaan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C, pak ya. Jadi ingat-ingat teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5 ya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Manakah kata berikut yang termasuk dalam satu kelompok? Opsinya A, koloni, B, kawanan, C, konstelasi, D, kru, E, perkawanan. Nah, nomor 5 ini jawabannya sebetulnya gampang saja ya. Kalau teman-teman pernah membaca ini sebelumnya, maka teman-teman tentu bisa membayangkan seperti apa jawabannya. Ya, karena memang nomor 5 ini jawaban yang benar itu adalah C. Betul sekali. Kalau orang jawab C berarti kalian benar. Konstelasi ya. Jadi kata berikut yang termasuk dalam satu kelompok ya, konstelasi ya. Jadi dalam pilihan yang diberikan kata-kata koloni, kawanan, kru, dan perkawanan semuanya termasuk dalam satu kelompok yang berkaitan dengan kumpulan atau kelompok individu dalam konteks sosial atau hewan, sehingga kata konstelasi ini memiliki konotasi yang berbeda. Jadi konstelasi ini merujuk pada susunan bintang-bintang yang membentuk pola yang terlihat dari bumi. Oleh karena itu, konstelasi adalah kata yang berbeda dan tidak termasuk dalam kelompok kata lainnya. Maksudnya soal nomor 5 ini adalah mana kata berikut yang tidak termasuk ya. Jadi sini harusnya ada kata tidak, yang tidak termasuk. Saya salah menuliskan soalnya. Jadi soalnya pertanyaannya itu manakah kata berikut ini yang tidak termasuk dalam satu kelompok. Nah, dari pertanyaan ini maka jawaban yang benar itu adalah C, konstelasi. Kenapa konstelasi? Karena konstelasi ini memiliki konotasi yang berbeda dengan kata koloni, kawanan, kru, dan perkawanan. Karena konstelasi itu merujuk pada susunan bintang-bintang yang membentuk pola yang terlihat dari bumi. Sedangkan kata koloni, kawanan, kru, dan perkawanan semua yang termasuk dalam satu kelompok yang berkaitan dengan kumpulan atau kelompok individu dalam konteks sosial atau hewan ya. Sorry, ini ada sedikit kekeliruan ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Perhatikan baik-baik soalnya. Manakah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya? Opsinya A, telur, B, keju, C, kentang, D, daging, E, susu. Untuk soal nomor 6 ini sambil kita tutup mata sebetulnya kita bisa jawab dengan benar. Karena
Jawabannya itu adalah C ya, kentang. Kira-kira kenapa kentang? Nah, kita coba lihat pembahasannya ya. Nah, jadi kentang itu berbeda dengan yang lainnya. Karena kalau kita perhatikan kata-kata seperti telur, keju, daging, dan susu semuanya merujuk pada makanan atau bahan makanan yang umum. Ya. Sedangkan kentang satu-satunya merupakan jenis sayuran yang bukan produk hewani seperti yang lainnya. Oleh karena itu, kentang ini adalah kata yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan dengan kata-kata lain dalam konteks tersebut. Jadi kalau kita perhatikan telur, keju, daging, dan susu ini ya itu merupakan produk hewani, sedangkan kentang ini bukan ya. Bukan merupakan produk hewani. Oleh karena itu untuk soal nomor 6 ini jawabannya benar adalah C ya, kentang. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Tetap semangat teman-teman belajar menjawab contoh-contoh soal sehingga teman-teman bisa dimudahkan nanti untuk mengikuti seleksi tes BUMN. Soal nomor 7, perhatikan pertanyaannya. Manakah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? Ya, kita lihat opsinya ya. A. Kapten, B. Kolonel, C. Mayor, D. Kopral, E. Letnan. Kira-kira apa jawabannya ini soal nomor 7? Kalau udah menjawab benar berarti Anda hebat ya. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawabannya sudah pasti adalah D. Kopral. Tapi kira-kira kenapa jawabannya bisa kopral? Nah, pembahasannya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang hierarki kepangkatan, maka kata-kata seperti pangkat kapten, kolonel, mayor, dan letnan itu ya mereka berada pada strata yang lebih tinggi. Sedangkan kopral itu dia berada pada strata yang rendah dalam struktur kepangkatan. Oleh karena itu, kalau kita mau kelompokkan ini, maka opsi A, B, C, dan E ini masuk dalam satu kelompok. Ya, mereka berada pada kelompok yang menunjukkan hierarki kepangkatan pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan kopral ini masuk pada kelompok kata yang menunjukkan struktur atau hierarki kepangkatan yang posisinya lebih rendah atau di bawah. Maka soal nomor 7 ini jawabannya benar adalah D ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini sebetulnya butuh analisis juga ya. Jadi kita harus menganalisisnya dengan baik. Karena kalau kita melihat contoh soal seperti nomor 7 ini sepintas ini semua jawabannya hampir semua sama. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, kita coba analisis, ternyata pengelompokannya itu dari hierarkinya, hierarki kepangkatannya. Ada hierarki kepangkatannya mulai kepangkatan kelompok yang tinggi dan kelompok yang rendah. Maka dari itu kalau kita lihat untuk kopral ini dia masuk pada hierarki kepangkatan kelompok yang rendah dari struktur kepangkatan militer. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita coba lihat soal nomor 8. Perhatikan baik-baik soalnya ya, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Manakah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya? Perhatikan opsinya. A. Pesol, B. Patherom, C. Analek, D. Tupase, E. Kelabak. Nah, ini kata-kata yang mungkin teman-teman belum pernah mendengarkan ini sebelumnya ya. Jadi kata-kata seperti ini kalau memang kita tidak pernah latihan untuk menjawabnya, maka kita akan kesulitan untuk bisa memberikan jawaban yang benar. Nah, untuk soal nomor 8 jawabannya itu tentu saja adalah C. Analek ya. Kenapa analek ya? Ya, karena kata-kata seperti pesol, patherom, tupase, dan kelabak itu dari sisi kemaknaan dia tidak jelas ya. Tidak memiliki makna yang jelas atau tidak memiliki makna yang familiar dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kata analek ini kalau kita tinjau dari sisi kejelasan maknanya, maka dia memiliki kejelasan makna dalam bahasa Inggris. Dia mengacu pada teks atau koleksi tulisan sejarah atau filosofi. Jadi itu analek. Oleh karena itu, untuk soal nomor 8 ini jawaban yang benar adalah C. Analek. Jadi kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya adalah analek.
Sedangkan Pesol, Patherom, Tupase, dan Kelabak ini semua memiliki kemiripan kata, ya, kemiripan makna. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Perhatikan baik-baik, kata manakah yang berbeda? Ini pertanyaannya pendek sekali. Kita coba lihat opsinya, teman-teman. A. Termometer, B. Speedometer, C. Voltmeter, D. Kilometer, E. Barometer. Untuk soal nomor 9 ini sebetulnya jawabannya mudah sekali karena sudah pasti jawabannya itu adalah A. D. Kilometer. Kenapa kilometer? Ya karena memang kata-kata seperti termometer, speedometer, voltmeter, dan barometer itu semuanya merujuk pada alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam berbagai konteks pengukuran. Sedangkan kilometer itu bukan instrumen pengukuran, tapi satuan pengukuran jarak. Oleh karena itu kilometer ini dia memiliki kilometer ini merupakan kata yang berbeda dengan kata-kata yang lainnya seperti termometer, speedometer, voltmeter, dan barometer. Jadi nomor 9 ini jawabannya adalah D. Jadi perlu diingat bahwasanya termometer, speedometer, voltmeter, dan barometer itu merupakan alat ukur atau instrumen ukur, sedangkan kilometer merupakan satuan pengukuran jarak. Oke, bisa dipahami ya. Sangat gampang saya kira ini. Dan kalau muncul soal seperti ini dalam ujian, saya rasa teman-teman akan bisa menjawabnya dengan mudah. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan baik-baik soalnya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Manakah satu kata yang tidak mempunyai kesamaan dengan kata-kata lainnya? Perhatikan opsinya ya. A. Konser, B. Sandiwara, C. Drama, D. Opera, E. Teater. Saya berikan kesempatan 5 detik bagi teman-teman untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Kita coba lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu adalah D. Opera ya. Kenapa opera ya? Karena kalau kita bicara tentang pertunjukan seni panggung atau kegiatan teater, maka kata-kata seperti konser, sandiwara, drama, dan teater itu sendiri merupakan kata-kata yang memiliki kesamaan makna ya. Sedangkan opera ini merujuk pada jenis pertunjukan yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena kalau kita perhatikan di situ, opera ini ciri khasnya dia menyatukan banyak elemen. Ada elemen musik, elemen drama, dan elemen vokal ya. Oleh karena itu, soal nomor 10 ini jawabannya benar adalah D. Karena opera merupakan satu kata yang tidak memiliki kesamaan kata, kesamaan makna, kesamaan arti dengan kata-kata lainnya. Dengan konser, sandiwara, drama, teater itu memiliki kesamaan makna. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya apa yang saya jawab di sini, semua jawaban saya berikan di sini bukanlah jawaban yang mutlak benar. Karena kalau misalnya teman-teman memiliki jawaban yang lebih benar dari apa yang saya berikan, kalau misalnya teman-teman memberi jawaban yang lebih benar, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, pada video yang singkat ini. Pada akhirnya jika engkau menyerah pada keadaan, maka cita-citamu tidak akan pernah bisa engkau gapai. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akan tetap mengawal teman-teman, memberikan contoh-contoh soal, memberikan bocoran soal, memberikan FR dari peserta-peserta yang sudah ujian. Tetap pantau channel ini. Channelnya dosen swasta, channel yang akan mengawal teman-teman menuju keberhasilan untuk meraih cita-cita menjadi bagian daripada BUMN. Terima kasih.